Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7A sampai dengan 7H SMP Negeri 24 Semarang. Salam sehat. Oke. Baik, di pertemuan pertama ini akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kontrak belajar dan ketentuan pembelajaran kelas PJOK ya. Agar nanti pembelajaran berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran juga tercapai dan juga safe selama pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran PJOK. Baik, sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya, meskipun kemarin sudah ada perkenalan di YouTube, mungkin akan lebih kenal lagi jika saya sampaikan secara langsung seperti ini ya. Jadi nama saya Sri Cahyani, saya di sini mengampu mapel PJOK kelas 7A sampai dengan 7H. Dan juga kelas 9, alamat saya di Pakintelan, Gunung Pati, Semarang. Kemudian nomor HP, boleh dicatat ya nomor HP saya 085-290-725-089. Nah, untuk akun sosial media ada IG atau FB, itu cukup diketik nama saya saja, Sri Spasi Wicahyani, nanti akan keluar. Mungkin nanti kita bisa berteman di sosial media, itu ya. Kemudian untuk perkenalan siswa, nah kalian juga nanti perlu memperkenalkan diri ya, karena siswa baru kita juga belum pernah bertatap muka. Nanti silahkan mengisi link ya, linknya yaitu bit.ly/kelas 7 PJOK. Saya ulangi, bit.ly/kelas 7 data PJOK. PJOK-nya besar ya, seperti yang di layar gini ya. Diklik lalu diisi sesuai dengan instruksi. Jadi nanti saya kasih waktu pengisiannya nanti adalah 1-3 hari setelah video ini terbit ya. Jadi saya kasih waktu, silakan nanti 1-3 hari diisi di bit.ly/kelas 7 data PJOK ya. Itu nanti supaya kita lebih kenal dekat aja. Di situ ada beberapa isian, misalnya nama, kemudian tinggi badan, berat badan, prestasi olahraga, biar saya bisa tahu mungkin dari kalian adakah atlet nasional, atlet internasional yang perlu dipertimbangkan nanti ketika pembelajaran PJOK ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di YouTube sebelumnya ya, ada materi-materi yang akan kita pelajari selama semester 1 ini, yaitu ada 5 materi di situ ya. Yang pertama ada permainan bola besar, kemudian ada aktivitas atletik, kemudian ada kebugaran jasmani, ada aktivitas gerak berirama, dan juga yang terakhir itu bersifat teoritis yaitu tentang perkembangan tubuh remaja. Baik, selanjutnya kita fokus ke kontrak belajar dulu ya. Di sini nanti ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika nanti di pembelajaran kita secara daring ini. Yang pertama adalah nanti selama pembelajaran daring ini kita kan nanti akan secara online ya pembelajarannya. Setiap siswa wajib memiliki akun Google Classroom. Nah, setiap siswa wajib memiliki akun Google Classroom, di mana nanti kode kelas akan saya bagikan lewat ketua kelas bisa dan juga lewat grup WhatsApp ya. Nanti silakan nanti atau bisa japri WA ke saya nanti untuk ketua kelas untuk saya share kode Google Classroom-nya. Dan juga yang kedua, poin kedua, setiap siswa wajib mengunduh atau mendownload e-book buku paket PJOK. Saya ulang, setiap siswa wajib mengunduh atau mendownload e-book buku paket PJOK kelas 7 ya. Karena untuk sementara ini mungkin belum ya ada peminjaman buku dari perpus, jadi sambil menunggu untuk peminjaman buku kita bisa pakai buku yang kita download dari Google seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugas dan evaluasi nanti akan di-share melalui Google Classroom dan juga evaluasi melalui Google Form ya. Nanti untuk tugas-tugas dan lain sebagainya kita komunikasi bisa di forum yaitu di Google Classroom seperti itu. Itu yang pertama tentang kontrak belajar di kelas PJOK. Gitu ya. Kemudian selanjutnya syarat KBM daring ketika nanti kita sudah masuk ke materi ya, yang pertama adalah mengenakan pakaian olahraga. Jelas nanti karena tugas-tugas itu akan kebanyakan akan direkam dengan video, jadi nanti kalian tetap mengenakan pakaian olahraga. Karena belum dapat seragam dari sekolah, nanti bisa memakai seragam olahraga yang kalian punya, misalnya punya training atau kaos, nanti bisa dipakai. Dan juga bersepatu, harus bersepatu ya. Yang kedua, berada di tempat yang aman di rumah atau di sekitar rumah. Carilah space yang aman ketika nanti melakukan tugas-tugas yang kita instruksikan lewat YouTube maupun lewat Google Classroom ya. Jangan nanti di tengah jalan kalian sedang melakukan pemanasan, ada motor lewat, kan itu berbahaya. Ya, cukup dicari tempat yang aman supaya kalian nanti ketika melaksanakan tugas
terhindar dari mara bahaya seperti itu. Selanjutnya memperhatikan instruksi guru, tetap diperhatikan karena nanti setiap saya memberikan tugas di situ ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Silakan diikuti prosedur itu sesuai dengan yang saya tulis atau saya ketik di situ. Nanti bisa diikuti. Misalnya yang pertama lakukan pemanasan dulu dan lain sebagainya, itu harus tetap diikuti meskipun kita tidak bertatap muka karena nanti ketika olahraga tidak diawali dengan pemanasan atau peregangan, nah itu akan berbahaya, akan menimbulkan cedera seperti itu. Mudahnya seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya selama proses KBM itu biasanya selalu ada pemanasan, inti, pendinginan. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, harus selalu urut seperti itu. Ada pemanasan, inti, dan juga pendinginan gitu ya. Selanjutnya ini ada proyek yang pertama untuk kelas 7 ya. Yang pertama dikerjakan secara individu, saya bacakan ya, nanti bisa dilihat juga di samping. Satu dikerjakan secara individu, yang kedua gunakan HP atau laptop untuk merekam video yang akan diupload ke Google Classroom. Yang ketiga pakai pakaian olahraga atau training atau kaos dan bersepatu. Yang keempat lakukan peregangan atau pemanasan kurang lebih 15 menit ya. Kemudian yang kelima, carilah referensi dari berbagai gerakan peregangan pemanasan dari buku ataupun website. Silakan nanti dicari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi kita. Kemudian 6, tugasnya ini ya, fokus tugas kita yaitu susunlah rangkaian gerakan peregangan atau pemanasan dengan ketentuan minimal adalah 20 macam gerakan. 20 macam gerakan dari kepala, tangan, kaki ya, dari atas sampai bawah 20 macam gerakan, yaitu satu gerakan 2 kali 8 hitungan seperti itu ya. Misalnya tengok kanan 2 kali 8 hitungan, tengok kiri 2 kali 8 hitungan. Nah, itu kalian peragakan, kalian video sebanyak 20 macam gerakan, yaitu dengan ketentuan dari kepala dulu, kemudian tangan ke kaki seperti itu. Kemudian waktu untuk upload tugas yaitu 1 sampai 6 hari setelah video ini upload ya. Waktunya hanya 6 hari, yaitu 1 minggu ya. 1 sampai 6 hari waktunya untuk kalian mengerjakan di rumah. Boleh diedit, dikasih background apa terserah, kemudian dikasih efek apa terserah. Yang penting tidak mengurangi esensi dari video kalian itu sendiri. Itu untuk tugas ya. Nanti untuk tugas ini nanti bisa dicatat ya di sebelah atau mungkin di screenshot ya, biar lebih jelas lagi kayak gitu. Untuk kode Google Classroom ya, sebelah ini juga bisa disaksikan di sebelah, dan atau mungkin ketua kelas mungkin bisa jabri ke saya, nanti akan saya share tentang kode Google Classroom dari 7A sampai dengan 7H. Oke. Untuk pertemuan pertama cukup itu dari saya. Jika ada pertanyaan nanti silakan japri atau mungkin di grup WhatsApp bisa chat di situ. Nanti kita akan banyak ngobrol di situ ketika ada kesulitan dalam pembelajaran daring kita. Gitu ya. Terima kasih. Sehat selalu. Jaga juga pola makan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 24 Semarang, khususnya di kelas 8, semoga kalian semuanya dan kita semua pada hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya selaku pengampu mata pelajaran PJOK di kelas 8 ingin menyampaikan materi khususnya di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan materi yang pertama, insya Allah akan saya sampaikan terlebih dulu sebagai pendahuluan atau sebagai pengantar tentang mapel PJOK. Mapel PJOK ini, PJOK itu adalah singkatan dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di sini ada 3 kata penting. Yang pertama adalah pendidikan jasmani,
yang kedua olahraga, dan yang ketiga kesehatan. Satu sama lain, tiga kata ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang pertama, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dengan tujuan yang pertama untuk mencapai perilaku dan pembiasaan hidup yang lebih baik, untuk mencapai perilaku dan pembiasaan hidup sehat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh derajat kesegaran jasmani yang lebih baik, derajat kesegaran jasmani yang lebih tinggi, yang lebih bugar, lebih segar. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan derajat kesegaran jasmani yang lebih baik, diharapkan kalian bisa terbantu atau membantu siswa di dalam belajar secara optimal, di dalam belajar secara maksimal. Karena kondisi fisik, kondisi badan kalian dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan fit. Ini yang dimaksud dengan pendidikan jasmani. Yang kedua, olahraga. Olahraga itu berasal dari kata olah dan raga. Olah itu artinya adalah gerak, sedangkan raga artinya adalah badan. Jadi olahraga sama dengan gerak badan. Namun demikian, anak-anakku sekalian, olahraga tidak sekedar menggerakkan badan, tetapi badan yang bergerak itu yang mempunyai tujuan, dan geraknya adalah gerak yang teratur. Bisa kita bedakan, hewan itu juga bergerak, tetapi tidak disebut dengan olahraga, tidak bisa disebut dengan olahraga, karena bergeraknya hewan itu tidak beraturan dan tanpa adanya tujuan. Sedangkan kalau kita, kalian semuanya, kalau bergerak terencana, teratur, terukur, dan mempunyai tujuan, itulah yang dimaksud dengan olahraga. Kemudian yang ketiga, dari sisi kesehatan, dengan latihan yang teratur, yang terarah, disertai gizi yang cukup, diharapkan derajat kesehatan kalian adalah meningkat. Jadi dengan latihan-latihan yang teratur, dengan gerak yang terprogram, diharapkan kesehatan kalian meningkat. Dengan demikian, anak-anak sekalian, dapat disimpulkan di sini bahwa pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah pada intinya tentang belajar bergerak, tentang bagaimana kalian bergerak dengan teratur, terarah, dan dengan tujuan yang benar. Nah, di dalam pelajaran gerak ini nanti kalian akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu yang namanya gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor ialah gerakan yang mengharuskan kita untuk berpindah tempat atau bergeser. Misalnya melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, kemudian maju ke depan, maju ke belakang, kemudian gerak melompat. Itu namanya adalah gerak lokomotor, di mana kalian semuanya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor yaitu gerak yang di tempat, dia tidak bergeser maupun tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya misalnya gerak peregangan atau fleksibilitas atau gerak kelenturan. Setiap kali akan memulai pelajaran pendidikan jasmani, kalian biasanya diharuskan untuk melakukan pemanasan. Nah, gerakan-gerakan pemanasan itulah
termasuk gerakan non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat, gerakan-gerakan stretching, gerakan-gerakan peregangan. Yang ketiga yaitu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif ini gerakan yang lebih sempurna, lebih komplit. Ada gerakan pindah tempat dan ada gerakan yang sifatnya adalah seperti mendorong, melempar, menangkap. Itu adalah gerakan-gerakan yang lebih sulit daripada gerakan lokomotor dan non lokomotor. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak siswa pada usia tertentu. Karena pada usia balita misalnya, anak masih belum mampu untuk menangkap misalnya, atau melempar, atau menendang. Itu biasanya anak-anak usia di bawah 5 tahun itu masih kesulitan. Tapi anak-anak di usia SMP, maka ketiga gerakan tadi, gerakan lokomotor, gerakan non lokomotor, gerakan manipulatif akan kalian laksanakan, akan diberikan kepada anak-anak di usia SMP atau nanti pada usia yang di atasnya lagi, pada kelas yang di atasnya lagi. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama ini akan saya sampaikan tentang materi atletik. Mengapa itu atletik yang kita dahulukan? Karena atletik merupakan induknya dari cabang olahraga. Utamanya adalah jalan dan lari. Atletik ini jenisnya atau macamnya yaitu yang pertama ada jalan dan lari, kemudian lompat dan lempar. Jalan, lari, lompat dan lempar. Jalan dan lari ini sekilas sama, tetapi ada perbedaan. Kalau jalan itu gerakan kaki itu tidak terputus, artinya selalu ada satu kaki di tanah, satu kaki gerak melangkah, satu kaki terhubung dengan tanah, kaki yang lain melangkah bergantian kanan dan kiri. Ini yang jalan. Tetapi untuk lari ini berbeda. Lari ada saat di mana kalian mengayunkan kaki, melangkahkan kaki, ada gerakan melayang. Ada saat di mana kedua telapak kaki tidak menginjakkan ke tanah. Itu bedanya antara jalan dan lari. Adapun untuk jalan ini memang dilombakan, sudah dilombakan, yaitu untuk putra. Untuk putra itu ada jalan 10 km, ada jalan lomba, jalan cepat 20 km. Kemudian untuk putri ada lomba jalan 5 km dan 10 km. Itu jenis lomba yang dipertandingkan atau dilombakan dalam lomba jalan cepat. Untuk berikutnya setelah jalan maka nomor lari. Nomor lari ini ada beberapa, diantaranya lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan lari maraton. Untuk lari jarak pendek ini yang dilombakan adalah lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian untuk lari jarak menengah adalah 800 meter dan 1500 meter. Kemudian ada lari jarak jauh yang menempuh 5000 meter dan 10.000 meter. Kemudian yang terakhir adalah nomor maraton yang menempuh jarak kurang lebih 42,19 km. Kemudian di dalam kalian nanti akan menerima pelajaran di materi atletik ini, yang pertama
untuk nomor lari misalnya, nanti akan diajarkan tentang bagaimana memulai lari jangka pendek, memulai lari jarak menengah, dan memulai lari jarak jauh yang disebut dengan start. Untuk lari jarak pendek nanti kalian semua akan mencoba dengan start jongkok. Kemudian untuk lari jarak menengah kalian akan menggunakan start berdiri. Kemudian untuk lari jarak jauh juga start berdiri. Kemudian yang terakhir adalah lari estafet. Nanti kalian akan menggunakan start melayang. Ini adalah jenis-jenis start yang nanti bisa kalian praktekkan. Kemudian berikutnya adalah nomor lompat. Jadi yang pertama tadi nomor jalan dan lari, kemudian yang kedua adalah nomor lompat. Nomor lompat ini terdiri dari ada lompat jauh, ada lompat tinggi, ada lompat galah, ada lompat jangkit. Di mana di semester 1 untuk kelas 8 ini nanti materinya yang akan diberikan adalah materi lompat jauh. Khususnya adalah lompat jauh gaya melenting. Lompat jauh gaya melenting. Anak-anak sekalian yang saya banggakan. Kemudian untuk berikutnya adalah nomor lempar. Nomor lemparnya ada beberapa, diantaranya ada lempar cakram, lempar lembing, ada nomor tolak peluru, dan nomor lontar martil. Namun demikian untuk khususnya di kelas 8 semester 1 ini nanti materi akan diberikan pada subtema atau pokok bahasan adalah tolak peluru, ya, tolak peluru. Jadi anak-anak sekalian, nanti pada pembelajaran PJOK ini Pak Bambang akan berikan tugas-tugas pada kalian, baik itu berupa pengetahuan maupun berupa praktek. Untuk pengetahuan mungkin melalui tugas-tugas yang nanti harus di-share melalui bisa grup WA, bisa melalui Google Classroom. Jadi olahraga yang dianjurkan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu olahraga yang dilakukan di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup. Ini untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari berdekat-dekatan dengan teman-teman yang lain. Untuk itu, untuk tugas praktek, nanti mungkin akan saya berikan tugas lewat grup WA, ataupun pengumpulannya nanti bisa lewat Google Classroom, di mana tugas yang pertama, semisal kalian latihan jalan, latihan lari di sekitar rumah kalian atau di jalanan di depan rumah kalian yang sekiranya di situ tidak membahayakan kalian, tidak banyak lalu lalang kendaraan-kendaraan umum. Itu nanti akan saya beri tugas seperti itu, atau mungkin kalian bisa latihan bersepeda, goes. Nanti juga sama seperti tadi, olahraga ini lebih aman karena dilakukan di tempat yang terbuka, di mana oksigen itu lebih banyak bisa kalian dapatkan dibandingkan dengan kalau kita melakukan olahraga di tempat atau ruangan yang tertutup. Untuk selanjutnya nanti tugas-tugas akan saya sampaikan kemudian. Demikian, semoga pembelajaran ini dan materi ini nanti bisa kalian serap, kemudian akan saya berikan tugas-tugas yang akan datang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku sekalian kelas 9A sampai 9H SMP Negeri 24 Semarang, salam sehat ya. Baik, di pertemuan pertama ini akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan kontrak belajar. Jadi nanti ketentuan ketika kita pembelajaran PJOK daring seperti itu ya. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan nanti agar selain tujuan pembelajaran tercapai, juga nanti siswa semua aman ketika melakukan pelaksanaan pembelajaran PJOK dari awal sampai akhir. Karena kan di rumah masing-masing ya, dari saya sendiri sebagai guru tidak bisa mengawasi secara langsung ketika nanti kalian melakukan praktek pembelajaran PJOK itu ya. Baik, saya akan mengulas kembali tentang materi semester 1 yang akan kita pelajari besok. Jadi ada 5 materi ya. Yang pertama tentang materi bola besar, kemudian aktivitas atletik, kemudian kebugaran jasmani, aktivitas gerak berirama, dan juga P3K. Baik, di pertemuan pertama ini saya sampaikan yang pertama tentang kontrak belajar kelas PJOK ya. Bisa dicatat beberapa poin, ada 3 poin di sini. Yang pertama, setiap siswa wajib memiliki akun Google Classroom ya. Jadi kode kelas nanti akan saya share di slide, nanti bisa dilihat di slide, atau mungkin ketua kelas bisa menghubungi saya untuk meminta kode Google Classroom masing-masing kelas. Jadi nanti berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lain ya. Yang pertama itu harus memiliki akun Google Classroom. Kemudian yang kedua, setiap siswa wajib mengunduh atau mendownload e-book buku paket PJOK kelas 9. Di Google nanti bisa di-download, kemudian disimpan di HP atau di laptop. Karena peminjaman buku paket mungkin untuk sementara waktu belum ya dari sekolah. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk e-book buku paket PJOK dari Google itu. Itu yang poin kedua. Kemudian yang ketiga, nanti tugas dan evaluasi pembelajaran selama kita pembelajaran daring akan disampaikan melalui akun Google Classroom atau Google Form ya. Jadi nanti untuk informasi kita kan sudah punya grup WhatsApp ya. Di situ nanti kita akan komunikasi di situ tentang tugas, tentang materi dan lain sebagainya. Ketika kalian belum jelas bisa nanti chat Japri atau mungkin lewat chat di grup WA seperti itu ya. Itu tentang kontrak belajar kelas PJOK. Kemudian selama proses KBM daring berlangsung PJOK itu nanti juga ada beberapa ketentuan, ada 3 di sini. Yang pertama adalah kalian tetap mengenakan seragam olahraga dan bersepatu ya, karena itu akan biar aman ya. Kemudian yang kedua, berada di tempat yang aman di sekitar rumah ya. Carilah tempat yang sekiranya misalnya kita nanti pembelajarannya membutuhkan ruang atau space yang luas, carilah yang aman. Jangan nanti di tengah jalan seperti itu ya, nanti kan ada yang lewat atau apa kendaraan yang lewat ketika kalian konsentrasi membuat video untuk dikumpulkan, jangan seperti itu ya. Cari tempat yang aman, itu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah tetap memperhatikan instruksi dari guru ya. Jadi nanti selama KBM PJOK itu berlangsung, ikuti instruksi dari guru yang saya share lewat YouTube maupun saya share lewat Google Classroom seperti itu. Itu ketentuannya ya. Jadi tetap mengenakan seragam olahraga, boleh pakai training jika di rumah punya training atau kaos, boleh mengenakan training atau kaos bebas. Nah, untuk kelas 9 kan sudah ada seragam olahraga, sebaiknya memakai seragam olahraga dan bersepatu. Itu ya. Selanjutnya, di pertemuan awal saya belum masuk ke materi ya, jadi untuk minggu ini, tapi ada tugas. Jadi untuk tugas untuk kelas 9 nanti setiap siswa kelas 9 wajib mengisi data ini untuk data guru PJOK, itu nanti dengan mengisi link di Google Form, nanti alamatnya yaitu bit.ly /kelas 9 data PJOK ya, nanti bisa dilihat di slide. Saya ulang, bit.ly /kelas 9 data PJOK, kayak gitu ya. Untuk pengumpulan pengisian Google Form saya tunggu 3 hari ya, cukup 3 hari. Nanti silakan ketika nanti setelah menyaksikan video ini bisa langsung diklik tadi alamatnya. Kemudian saya tunggu 3 hari untuk kemudian saya rekap. Untuk 9A sampai 9D nanti akan saya yang merekap. Kemudian 9E sama F nanti Pak Bambang yang akan merekap data seperti itu ya. Untuk kode Google Classroom bisa dilihat ya di sebelah dari 9A, B, C, D.
E, F, G, H itu ada kode masing-masing akan berbeda dari 9A. Dari antara kelas 1 dengan yang lain berbeda, jangan sampai salah masuk kelas ya, karena nanti di situ rekap nilai dan lain sebagainya, evaluasi akan kita ambil dari per kelas. Jadi nanti jangan sampai kelasnya ketika masuk ke Google Classroom itu salah antara kelas 9A 9B, nanti diperhatikan lagi ya. Itu cukup dari saya. Salam sehat ya, meskipun di rumah ada pandemi COVID, kita harus tetap menjaga kebugaran. Pesan saya, makan makanan yang bergizi. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.